Selamat datang di Sendok Garpu Channel. Sebelum lanjut ke resep, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Ayo, siapa yang doyan banget nonton drakor nih? Pasti tahu makanan yang satu ini. Ya, betul, kimchi. Yuk kita bikin kimchi sendiri di rumah, gampang kok. Bahan utamanya itu sawi putih. Ini aku pakai yang beratnya 1 kilo ya. Pertama kita buang bonggol sawinya terlebih dahulu, lalu buang juga bagian luar yang jelek-jeleknya. Yang daun-daunnya jelek seperti ini aku nggak pakai ya. Bulan pas aku beli ini harganya 8.000, tapi emang kalau sawi tuh harganya naik turun ya teman-teman. Nah, udah dapet nih bagian dalam sawi yang bersih. Kita potong jadi 2 dulu, kayak gini ya teman-teman. Setelah kita belah 2, lalu kita cek dalam sawinya. Kalau udah bersih, lanjut kita potong lagi menjadi 4 bagian. Nah, ini potong separuh dulu. Lalu kita buang pangkalnya yang ini ya. Terus kita potong-potong sesuai selera. Karena aku nggak suka makan kimchi yang sawinya panjang-panjang, jadi aku potong pendek begini aja, lebih gampang diambilnya. Potong semua sawi seperti ini, lalu kita taruh di baskom atau mangkok yang agak besar. Sawi yang tadi aku udah potongin semua, udah aku taruh baskom yang agak besar, lalu aku taburi garam 1 sendok makan terlebih dahulu. Terus aku aduk-aduk, lalu aku tambah lagi garamnya 1 sendok makan, terus diaduk-aduk rata. Setelah garamnya udah tercampur rata begini, tutup wadahnya pakai serbet, lalu diamkan 2 jam ya. Nah, ini udah 2 jam nih. Ini aku aduk dulu biar garamnya merata. Terus setelah aku aduk, aku tutup lagi dan aku tunggu lagi 2 jam. Jadi total diamnya 4 jam. Setelah 2 jam buka, lalu cuci sawinya ya. Ini aku cuci 3 kali. Cucian pertama aku pakai air mentah atau air keran. Cuci sawinya, lalu kita tiriskan. Setelah ditiriskan, aku cuci lagi pakai air keran, lalu tiriskan lagi. Kalau kalian suka dengan resep ini, jangan lupa tekan subscribe ya teman-teman. Kalau kalian punya saran dan kritik, boleh juga tulis di komentar ataupun ke Instagramnya Sendok Garpu Channel. Nah, ini yang terakhir kita cuci. Kita pakai air matang aja nyucinya, soalnya nanti kan langsung dimakan. Jadi harus pakai air matang ya. Setelah dicuci pakai air matang, lalu kita peras dan tiriskan dulu ya, agar nanti sawinya nggak terlalu basah. Sementara sawinya kita tiriskan, kita bikin pasta dulu untuk kimchinya ya. Aku pakai tepung beras 2 sendok makan aja, tapi kalau kalian mau pakai tepung terigu juga bisa kok. Lalu aku di sini pakainya kaldu jamur ya, karena rasanya lebih enak menurutku, tapi terserah aja sih mau kaldu ayam atau kaldu jamur. Terus aku tambahkan garam sedikit aja, setengah sendok teh kurang sedikit. Lalu aku kasih air kira-kira 120 ml aja. Setelah dikasih air, kita aduk dulu sampai larut. Jangan ada tepung yang bergerindil, pokoknya sampai semua benar-benar larut. Kalau sudah larut kayak gini, baru deh kita nyalain kompornya. Oh iya, ini nyalain kompornya pakai api sedang cenderung kecil aja ya. Terus juga masak pastanya selalu diaduk ya, agar mengentalnya tuh rata. Nah, kalau udah mengental begini baru deh bisa matikan apinya.
Ini aku pakai bawang bombay dan bawang putih karena kebetulan kecil-kecil, jadi aku pakai agak banyak. Lalu daun bawang ini udah aku bersihin tanahnya dan juga aku cuci dengan air matang. Terus kita masukkan pasta yang tadi kita masak. Masukkan bawang putih yang tadi aku parut, ini bawang putihnya. Kalau kalian mau ulek juga nggak apa-apa. Lalu masukkan cabai bubuk. Ini aku pakai cabai bubuk Korea atau gochugaru, ini 4 sendok makan. Terus ditambah cabai bubuk yang biasa 2 sendok makan. Bisa diganti pakai bon cabai juga bisa, sesuaiin aja pedesnya. Lalu diaduk rata dulu ya teman-teman. Setelah diaduk rata begini, aku tambahkan kecap ikan 2 sendok makan. Lalu aku aduk rata lagi. Nah, udah siap nih bumbu untuk kimchi. Sekarang kita masukkan sawi yang udah ditiriskan tadi, masukin semua aja. Lalu masukin juga daun bawang yang udah dipotong-potong tadi. Terus masukin bawang bombay, ini udah aku potong-potong juga bawang bombaynya. Dan habis itu kita aduk rata. Karena kalau ngaduk pakai sendok tuh kurang rata ya teman-teman, jadi aku ini aduknya pakai tangan. Cuman kalau langsung tangan pasti pedes banget tangan kalian, jadi aku pakai sarung tangan. Kalian bisa pakai sarung tangan karet seperti aku atau sarung tangan plastik, yang penting harus pakai sarung tangan aja. Karena kalau diaduk pakai tangan tuh bumbunya lebih merata, nggak ada yang menggumpal. Kalau semuanya udah tercampur rata seperti ini, bisa kita masukkan ke wadah yang ada tutupnya ya. Ini aku pakai wadah yang 650 ml. Masukin kimchinya sambil ditekan-tekan agar gasnya keluar. Terus juga kalau ngisi wadahnya jangan sampai penuh, maksimal banget 3/4 wadah. Ini aku setengah lebih sih, karena kalau kepenuhan nanti airnya pada meluber. Aku pernah kepenuhan dan dia itu menggembung, airnya juga tumpah sampai keluar wadah. Setelah itu tutup rapat wadahnya, lalu tutup lagi pakai plastik wrap, jadi dia benar-benar kedap udara. Kalau kalian pakai wadah yang lock and lock atau tupperware yang kedap udara sih nggak perlu ditutup plastik begini ya. Ini karena aku pakai wadah plastik yang 2000 di toko bahan kue, jadi aku takut nggak kedap, aku tutup lagi pakai plastik wrap. Di sini aku menjadi 3 wadah 650 ml dengan isi setengah lebih. Itu kita diamkan di suhu ruang 1-2 hari. Karena di sini cuacanya hujan terus, jadi aku diamin 2 hari. Biasanya kalau musim panas sih 1 hari udah mulai berasa asemnya. Nah, ini setelah 2 hari baru aku buka ya. Ini kurang terlihat merah karena pencahayaannya kurang terang ya. Yuk kita pindah ke tempat yang terang dulu. Nah, ini nih udah jadi kimchinya. Aku makan pakai mie instan, enak loh. Jadi kimchi ini rasanya asem pedes. Dimakan pakai nasi, pakai apa aja juga enak, pakai gorengan. Selamat mencoba ya teman-teman. Nantikan terus resep kami yang selanjutnya. Sampai jumpa.